teman-teman tadi karena beritanya simpang siur tadi Pak Kapolda sampai mantan Bupati Kebumen kontak saya katanya ada ibu-ibu, anak-anak, balita semua ditahan gitu. Nggak ada, ini nggak ada, sudah kita sampaikan. Dan insya Allah tadi yang diamankan juga akan dikeluarkan. Jadi maksud saya biar tidak ada berita yang simpang siur. Yang menarik perhatian saya dari kasus kisruh di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah ini sebenarnya adalah bagaimana Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, memainkan perannya di sana. Sebenarnya sih saya sedang menunggu gerakan Bupati Purworejo karena kasus Wadas ini ada di daerahnya. Tapi pas saya telusuri kalau bupatinya ternyata dari Partai Demokrat, ya saya harus maklum kalau dia nggak berbuat apa-apa. Kalau Demokrat berbuat apa-apa, barulah saya kaget. Banyak orang yang menantang Ganjar pada waktu kejadian kisruh di Wadas. Mereka menantang Ganjar datang ke lokasi dan menyindir-nyindir. Tuh Pak Gubernur, rakyatmu yang katanya tuanmu sekarang sedang dihajar oleh polisi. Malah ada yang secara terang-terangan mengejek. Ganjar nggak akan berani lah datang ke lokasi. Mereka ramai memention akun Ganjar Pranowo dan menunggu reaksi apa yang akan dilakukan oleh dia sambil mencari-cari celah kesalahan untuk dibully. Maklumlah, Ganjar menjadi sorot perhatian karena dia adalah salah satu calon potensial untuk ajang Pilpres di 2024. Jadi ini bisa dijadikan salah satu senjata untuk menghantamnya. Tapi ternyata Ganjar Pranowo cukup lihai. Dia bukan hanya sibuk main Twitter atau malah menyalahkan situasi tanpa berbuat apa-apa. Yang dia lakukan pertama adalah minta maaf. Pernyataan minta maaf ini penting sekali karena ini bukan masalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi lebih kepada usaha untuk menyejukkan situasi. Ketika permohonan maaf dikeluarkan, otomatis api yang tadinya mau dibesarkan langsung mengecil dan padam. Ganjar paham banget bahasa tubuh orang Jawa yang menjadikan maaf sebagai puncak dari adab. Sesudah kata maaf itu, dia langsung terjun ke lokasi dan bertemu warga di sana untuk berdialog langsung. Pertemuan face to face ini penting sekali supaya rakyat bisa langsung ketemu dengan orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan dari obrolan ini terjalinlah komunikasi yang meski tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi setidaknya membuat suasana yang tadinya panas langsung sejuk seketika. Sesudah itu yang menariknya lagi, Ganjar mengundang Komnas HAM ke lapangan untuk bersama-sama melihat situasi dari berbagai sudut, bukan hanya dari satu sisi saja. Komnas HAM kemudian langsung menggelar diskusi yang sayangnya nggak dihadiri oleh warga yang kontra terhadap penambangan. Tapi setidaknya di sini, di kasus ini, Ganjar Pranowo sudah memberikan legitimasi kalau dia sudah berusaha mencarikan solusi dengan mempertemukan dua pihak yang sedang bermasalah. Dan yang terakhir, Gubernur Jawa Tengah ini memerintahkan polisi untuk membebaskan semua warga yang tertangkap melakukan provokasi kemarin. Bukan hanya minta dibebaskan, Ganjar juga mengirimkan bus-bus untuk memulangkan mereka sekaligus memberikan mereka hadiah dan semua itu dipublikasikannya supaya tidak ada lagi yang menggoreng-goreng berita. Pendekatan seperti ini mengingatkan saya ya pada pendekatan Jokowi dulu ketika menghadapi para pedagang barang bekas di Taman Banjarsari waktu dia masih jadi wali kota Solo. Pedagang barang bekas kaki lima itu sudah ada puluhan tahun lamanya di sana. Dan memindahkan mereka juga bukan perkara gampang. Salah penanganan, Solo pada waktu itu bisa terbakar. Karena pasti ada yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan termasuk politik. Apa yang Jokowi lakukan pada waktu itu adalah mengajak dialog ratusan pedagang yang ada di sana, mengajak mereka makan-makan bersama, duduk bersama mereka, dan
Sesudah 7 kali acara makan-makan, juga dialog yang panjang, akhirnya pemindahan itu pun berjalan dengan mulus. Bahkan proses pemindahannya juga menarik dengan model arak-arakan sepanjang jalan, sehingga pedagang yang pindah juga merasa bangga dilihat oleh banyak warga. Cerita bagaimana cara Jokowi memindahkan ratusan pedagang di Taman Banjarsari itu menjadi legenda di masyarakat Solo. Karena kepiawaian Jokowi itulah dia akhirnya dipilih kembali oleh mayoritas warga Solo karena berhasil menangani masalah dengan tangan yang dingin. Bukan membiarkannya atau malah menghajarnya dengan tangan besi yang membuat situasi malah jadi makin tidak terkendali. Perhatikan sekarang coba situasi di Wadas yang kemarin penuh dengan berita keributan mendadak hilang. Yang masih bikin ribut ya SJW yang memanfaatkan kesempatan seolah-olah mereka peduli rakyat kecil. Juga media-media yang menangguk untung dari clickbait judul berita yang menakutkan. Juga LSM yang berharap mendapat ganti rugi dari pihak yang mereka tekan. Selebihnya mayoritas warga sudah tenang dan bekerja seperti biasa. Ada pepatah yang masih saya ingat sampai sekarang. Seorang nahkoda yang handal tidak tercipta dari laut yang tenang. Pesan ini dalam sekali maknanya yang menunjukkan kalau kualitas seorang pemimpin harus terus diasah oleh masalah-masalah. Semakin besar masalah dan semakin kuat tekanannya akan menunjukkan kualitas seorang pemimpin dalam menghadapi situasinya. Jangan senang kalau nggak ada masalah, karena itu berarti seorang pemimpin tidak akan pernah terlihat aura kepemimpinannya. Coba contoh aja lah Anies Baswedan. Anies adalah gubernur yang selalu dihantam masalah. Dia janji rumah DP 0 rupiah waktu kampanye, sekarang dia batalkan semua. Dia janji untuk mengatasi banjir di Jakarta, dia bangun sumur resapan untuk mengalirkan air ke laut sesuai Sudatullah. Dia ingin mengatasi bau busuk di kali di Jakarta, dia tutup pakai kain hitam. Dia ingin bikin Formula E, dia tunggu sampai dekat acara perlombaan, baru dia bangunlah sirkuitnya. Anies ingin menunjukkan kepada warga bahwa dia bukan hanya sekedar gubernur, tapi juga representasi dari cerita rakyat Bandung Bondowoso yang bisa membangun candi dalam semalam. Sampai sekarang saya kagum sama Anies Baswedan dan berharap kelak beliau akan menjadi presiden di tahun 2074. Ya, saya berharaplah semoga kasus di Wadas Purworejo, Jawa Tengah cepat selesai dan pembangunan bendungan raksasa untuk mengairi sawah warga juga cepat selesai. Begitulah seharusnya pemimpin yang peduli pada rakyat kecil. Dia tidak hanya memanfaatkan nama rakyat kecil sebagai pencitraan belaka untuk mendapatkan suara, tetapi berbuat sesuatu supaya yang tadinya rakyat kecil bisa menjadi lebih sejahtera. Sehingga nggak ada lagi tuh LSM dan SJW, juga orang-orang yang mencari makan atas nama kecilnya rakyat yang sengaja dipelihara supaya tidak pernah sejahtera. Kita seruput dulu kopinya. Gaspol.